Guys, katanya iaitu ajian paling sakti dan mengerikan asli dari tanah Jawa, guys. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tengok. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Pegawai Jalanan. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Pegawai Jalanan, guys. Kini subscribernya adalah 1,13 juta. Wah, sangat banyak, guys. 1 juta lebih. Tetapi jangan lupa pergi ke channelnya dan klik butang subscribe channelnya, guys. So, hari ini kita hendak mereactionkan satu lagi video daripada channel beliau. Katanya di sini, ajian paling sakti dan mengerikan asli dari tanah Jawa, guys. Wow. Saya dengar pun macam benda ni agak luar biasa juga, guys, bagi saya. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Empat ajian paling sakti dan mematikan yang berasal dari tanah Jawa. Wow. Apakah itu, guys? Muzik dia pun agak sebelum lanjut nonton video juga, ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Headphone, guys. Selamat menonton. Untuk lebih kualiti bunyi yang agak bagus lah kita nak, kan? Ini rasanya seperti macam dalam petikan filem, sebagai orang kata ilustrasi sajalah. Artian pendekar atau tokoh-tokoh masa lalu seperti Pati Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Syekh Subakir, Sabdo Palon, dan lain sebagainya masih menjadi cerita yang populer di masyarakat, terutama di tanah Jawa. Sekejap, guys. Saya nak tanya sikit, adakah masih lagi ada benda-benda tersebut sekarang yang ada di Indonesia, seperti yang ada kita tonton sekarang ini? Ada ke tak lagi, guys? Boleh komen di bawah komentar. Okey, jom kita sambung semula. Tidak dipungkiri mereka mempunyai ilmu kanuragan atau ajian tertentu yang dapat membuat musuh hancur berkeping-keping. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jawa, ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara atau pendekar. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini masih ada yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta masih ada lagi, guys, orang ataupun yang di Indonesia mempunyai ilmu-ilmu seperti ini, Wow, bagaimana kiranya ada sama sekarang masih ada lagi ilmu-ilmu seperti ini, guys, Itu yang menjadi tanda tanya tu, tantangan yang harus dijalani. Berikut ini adalah ajian atau ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Apa sajakah ajian tersebut? Berikut ini mari kita simak ulasannya. Ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang. Pertama. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Wow, ilmu dia luar biasa, guys. Kejap, guys, bermaknanya orang Jawa zaman dulu-dulu banyak yang mempunyai kuasa sakti, itu yang kita hairan, bagaimana orang-orang Jawa dahulu yang ada di Indonesia mempunyai kuasa-kuasa sakti tersebut. Bagaimana mereka boleh dapat? Adakah daripada mimpi? Adakah mereka menuntut ilmu? Adakah mereka memang daripada keturunan nenek moyang mereka? Itu. Dan katanya tadi, hingga sekarang masih ada
orang-orang yang Jawa masih mempunyai ilmu-ilmu sakti seperti itu. Ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Itu gunanya ya. Bagus, Sebagai guna aliran yang ilmu baik. putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang mempunyai arti terbalik di mana akar berada di atas. Akar Waringin berada di Sungsang atas. bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ajian ini diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada zaman dahulu. Untuk mendapatkan ajian ini, tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitamlah yang membuat masyarakat merasa terancam. Dengan begitu maka terciptalah ajian Waringin Sungsang. Amalan ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuatan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Nah, betul. Semua daripada Allah, guys. Tiada dari kita semua. Ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek. Ini bahasa Ilmu Jawa Rawa lah Rontek sebutan. termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Rawa Rontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti. Dahsyat guys ya. Sesiapa yang mempunyai ilmu itu boleh hidup lama, boleh hidup kekal. Wow, sampai bila nak hidup kekal ni guys ya? Lama betul. Memang orang kata ilmu tu memang luar biasa lah kalau boleh memanjangkan umur seseorang. Tetapi kita tahu guys ya, umur, rezeki dan jodoh itu adalah semuanya daripada Allah SWT guys ya. Kita tak boleh untuk mengatakan kita boleh umur panjang tak boleh. Kadang-kadang Allah bila-bila boleh tarik nyawa kita ya. Menurut cerita-cerita, si pemilik ilmu ini tak bisa mati dengan cara macam apapun. Entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup. Penguasa ilmu Rawa Rontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek, guys, dah dipotong kepala pun tak mati lagi guys. Bayangkan ya. Itu memang luar biasa. Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih, sedangkan tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Jadi bagaimana nak membunuh dia guys ya? Kalau dah dipotong kepala pun tak mati. Bagaimana ya? Ini ilmu ni bagus untuk pergi berperang guys. Sebab susah nak mati. Bukan gurauan guys, tapi inilah yang sebenarnya boleh digunakan kalau digunakan secara yang betul, digunakan secara yang baik. Ilmu seperti itu boleh digunakan untuk kita. Zaman dulu-dulu kan banyak penjajah seperti Belanda, Inggeris, orang Inggeris, Jepang. Boleh digunakan ilmu begini untuk menentang penjajah. Bukannya kita guna untuk melawan sama bangsa kita sendiri ya. Rawa Rontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Tak hanya untuk penyakit dalam tapi juga luar. Misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sabetan parang, Rawa Rontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap. Lantaran memberikan khasiat tak bisa mati, maka ilmu ini dulu begitu banyak dipelajari para pendekar. Rawa Rontek dikatakan sebagai ilmu hitam yang paling terlarang. Dan biasanya hal-hal yang berbau terlarang seperti ini memiliki semacam tuah atau kutukan di baliknya. Yulah guys ya, boleh hidup kekal Dan terlarang. benar saja, Rawa Rontek dipercaya juga punya yang semacam itu. Meskipun membuat si penggunanya bisa terus hidup, bukan berarti pemilik Rawa Rontek tak bisa mati. Jadi, dalam kondisi tertentu, si pemilik ilmu ini bisa dikalahkan. Setelah pemilik ajian Rawa Rontek ini mati, baru kemudian kutukan Rawa Ronteknya keluar. Kutukannya sendiri berbentuk semacam pengecilan jasad, mungkin akan seperti jenglot, tubuh pemilik ajian ini di akhir hayatnya. Ini ilmu syaitan ni guys ya. Betul lah. Ajian lembu sekilan. Kejap guys, maaf kalau saya cakap guys ya. Itu adalah seperti yang ilmu yang tadi tu adalah seperti ilmu pemujaan syaitan ya. Yalah, di dalam hidup kita ni tiada yang terkecuali untuk mati guys. Semua akan mati.
tapi ada ilmu macam tu, luar biasa tu guys. Oh. Seseorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya perisai gaib ini, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm atau sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa dan hanya mengantarkan angin saja. Hantar angin saja. Konon diceritakan tameng ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun. Katanya tidak hanya melindungi dari serangan fisik, tapi juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya. Selain memiliki kekebalan tubuh jika terkena serangan lawan, pemilik ajian lembu sekilan juga dikatakan mempunyai ketahanan terhadap rasa sakit. Konon menurut cerita, fisik orang yang mempraktekkan ilmu ini juga tetap tegap dan tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Oh, kira ilmu tu boleh seperti awet muda guys. Kita boleh menjadi muda, boleh menjadi cantik, boleh menjadi kacak Oh, untuk mendalami bagus ilmu lembu ni. sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang adalah puasa yang dimulai pada hari Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur saja. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan, minum, dan tidur. 3 hari 3 malam tidak boleh makan, minum dan tidur. Saya tak boleh bayangkan ilmu tu guys. Kita 1 hari tak makan, tak minum, tapi kita boleh tidur lagi. Ini tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tidur. 3 hari guys. Ajian gelap ngampar. Ajian gelap ngampar. Ini lagi bahaya ni, macam bunyi suspend. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir. Sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Pati Gajah Mada. Pati Gelap Gajah ngampar Mada tergolong ilmu sebagai tu salah asal satu je. ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Ya. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakan akan langsung tuli. Dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah Tuli, riuhnya guys. peperangan, Tak boleh dengar. siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Ya. Luar biasa. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Pecah Untuk pokok dapat tu, guys. menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelawong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon guys. Ajian gelap ngampar ini bukan sembarang ilmu, di mana si pemilik ilmu ini harus kuat menahan emosi, serta tidak mudah marah. Ini dikarenakan jika suara yang dikeluarkan si pemilik ilmu ini bercampur emosi, maka seketika akan menghasilkan daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna. Maknanya sesiapa yang memiliki ilmu ini kena menahan marah lah kan. Sentiasa sabar, tidak boleh marah. Wah, begitulah. Bagus juga ilmu ni guys. Itulah keempat ajian atau ilmu kanuragan mengerikan yang berasal dari tanah Jawa. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita terhadap kekayaan budaya yang dimiliki nenek moyang kita. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada pegawai jalanan. Ajian paling sakti dan mengerikan asli dari tanah Jawa guys. Oh, berasal daripada tanah Jawa. Itu ilmu-ilmu sakti dan mengerikan ni asli guys daripada tanah Jawa katanya. Dan ada 4 tadi iaitu ilmu-ilmu sakti yang luar biasa guys. Dan ada juga di antara yang 4 tu tadi, ada satu saya rasa ilmu tu boleh digunakan sebab dia pun tidaklah jahat ataupun ilmu hitam yang mula-mula tu dia kena pandai macam Al-Quran dan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi yang lepas itu ilmu-ilmu hitamnya semua macam ke arah yang tidak baik lah. Tetapi walau bagaimanapun itu adalah ilmu yang zaman dulu-dulu dan katanya hingga sekarang pun masih ada lagi orang-orang yang ada di Indonesia yang mengamalkan ilmu tersebut guys. Tetapi kita harapkan mereka sudah cuba untuk apa orang kata
menggunakannya dengan cara yang baik, bukan menggunakan dengan cara yang salah seperti zaman dahulu guys. Seperti saya katakan tadi, kalau zaman-zaman dahulu nenek moyang kita ada ilmu tersebut, mungkin mereka gunakan untuk menghalau penjajah seperti Inggeris, seperti Belanda dan Jepang. Itulah kegunaan ilmu-ilmu yang ada. Dan kita gunakan dengan cara yang baik, maka kita boleh dapat pahala guys. Tetapi jika kita gunakan dengan cara yang tidak baik, maka dapat dosa guys. Terutamanya jika ilmu itu adalah ilmu daripada syaitan. Kita jangan amalkan. Kita harus amalkan ilmu-ilmu yang baik, seperti kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengubat orang yang sakit menggunakan ayat suci Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran itu ada penuh mukjizat yang kita harus dapat di dalam Al-Quran tersebut, dan boleh digunakan untuk merawat berbagai-bagai penyakit dan untuk kegunaan seharian. Itulah Al-Quran sebenarnya guys. Itu yang saya faham daripada kita menggunakan ilmu-ilmu hitam yang asal daripada syaitan, kita pun menjadi syirik. Bila kita menjadi syirik, maka kita berdosa besar. Itulah guys. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.